Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Nabiyil Karim Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, ikhwati fiddin, para pendengar juga pemirsa rahimakumullahu jami'an. Hendaknya setiap kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Kenikmatan berupa keimanan, kesehatan, kesempatan, termasuk nikmat diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menyimak kajian pada pagi hari yang berbahagia ini. Jamaah sekalian, para pendengar ataupun para hadirin, sekaligus para penonton juga Tarbiyah Sunnah Channel, rahimakumullahu jami'an. Perlu diketahui bahwa kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan tadi seluruhnya wajib untuk kita syukuri. Wajib disyukuri oleh setiap muslim. Wajib disyukuri oleh setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara salah satu cara untuk mensyukuri sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hendaknya setiap kita, setiap muslim yang menyadari bahwa kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tak henti-hentinya kepada kita, maka hendaknya ia senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara cara mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Hendaknya ia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas ibadahnya dalam kehidupannya, menjaga keikhlasannya, kemudian dia berusaha dan berupaya semaksimal mungkin juga untuk memperbanyak amalan-amalan saleh dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, berangkat dari mencoba untuk mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan kali ini kami akan mencoba dan berupaya semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kesempatan yang ada, dengan mencoba untuk mempelajari sebuah ilmu. Mempelajari sebuah ilmu yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal kebaikan sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
kehidupan di akhirat kita nanti. Jamaah rahimakumullahu jami'an, mengingat ya nanti malam atau esok hari kita sudah masuki bulan Ramadan, ya. Maka di antara bulan atau di antara nama bulan Ramadan adalah apa? Yaitu Syahrul Quran. Ya. Seperti yang kita ketahui. Apa artinya? Bulan diturunkannya Al-Quran. Gimana maksudnya? Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Kapan Al-Quran pertama kali turun? Ketika Nabi berada di gua Hira itu ya. Turun surat apa? Al-Alaq. Kalau tidak salah itu bukan bulan Ramadan. Ayo. Yang mana itu? Maksud daripada bulan Al-Quran itu apa? Ya, yaitu karena Al-Quran turun 2 tahap ya. Secara garis besar. Yang pertama adalah turun ke Baitul Izzah ya, di langit dunia. Kemudian tahapan kedua adalah yang pertama tadi turun ke Baitul Izzah ya, di langit dunia secara keseluruhan. Ya. Baru kemudian dari Baitul Izzah ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nah, turun ke Baitul Izzah dari Rabbuna Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah saat bulan Ramadan. Ya, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar telah disampaikan ya, seperti yang kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan inilah yang dimaksud dengan apa? Atau sebab penamaan ya bulan Ramadan di antara nama-namanya adalah Syahrul Quran. Dikarenakan Al-Quranul Karim seluruhnya diturunkan ya ke langit dunia ketika bulan Ramadan, tepatnya ketika malam Lailatul Qadar. Iya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ya, kita coba memaksimalkan kesempatan ini untuk mempelajari ya, sebisa mungkin mempelajari suatu ilmu di mana ilmu ini adalah atau biasa kita kenal dengan ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah secara garis besar adalah ilmu di mana di situ membahas tentang tata cara membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Ya, perlu diketahui sebelum kita memasuki pada materi atau ilmu tajwid tersebut, maka perlu diketahui bahwa para ulama menyatakan setiap ilmu apapun, ya, ilmu apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka ilmu tersebut memiliki apa? Keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu Al-Quran tidak hanya satu ya, tapi banyak. Di sana ada ilmu tafsir, ilmu qiraat, ada ilmu rasm juga ya. Dan di antaranya juga adalah apa? Di antara ilmu Al-Quran adalah ilmu tajwid ya. Yang mana di situ dipelajari tata cara bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, atau hukum-hukum seputar membaca Al-Quran. Ya, tentunya yang kita lakukan ini ya tidak lepas daripada apa yang disampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, juga dalam hadis yang cukup banyak disebutkan ya. Di dalam hadis juga perkataan para ulama ya, bahwasanya apa? Dalam Al-Quran, di dalam hadis yang cukup banyak, para ulama menyatakan bahwa seorang muslim mengharuskan ya,
dirinya untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah apa? Sebuah keharusan. Ya. Sebuah keharusan. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan sebuah keharusan, ya, bagi setiap muslim. Bahkan dikatakan wajib. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan warattilil Qur'ana tartila, ya. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, atau bacalah Al-Quran dengan tartil setartil-tartilnya, ya, setartil mungkin. Tartilkanlah Al-Quran dengan setartil mungkin. Tartil maksudnya apa? Baca dengan baik dan benar sesuai apa yang, atau sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam membaca Al-Quranul Karim. Salah seorang imam, ya, salah seorang ulama di bidang qiraat, yaitu Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, menyatakan dalam sebuah matan atau sebuah manzumah, ya, yang beliau susun dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, beliau menyatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Beliau menyatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu, dan mempelajari ilmu tajwid hatmun lazim adalah sebuah keharusan, adalah sebuah kewajiban. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa diiringi dengan hukum-hukum tajwid, athim. Beliau menyatakan apa? Berdosa. Bagi siapa saja yang memiliki kemampuan atau memiliki kapasitas ilmu tajwid namun dia tidak praktekkan ketika membaca Al-Quran, maka dia bisa berdosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan tajwid tersebut. Ya. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan dari Allah pula atau kepada kita Al-Qur'an tersebut sampai dengan tajwid pula. Ya. Dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan tajwid juga, ya, dengan hukum-hukum tajwid, dengan tata cara membaca tertentu, ya. Tidak bisa asal-asalan, tidak bisa improvisasi, tidak bisa ngarang-ngarang, tapi sudah ditentukan cara membaca Al-Qur'annya. Ya. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada para sahabat, ya. Mengajarkan kepada para sahabat bacaan Al-Quranul Karim itu, ya, tidak sembarangan, tapi ada hukum-hukum tertentu. Ya, dari sini, ya, kita lihat bahwa membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar, ya, adalah sebuah keharusan. Banyak sekali atau cukup banyak dalil, ya, bahkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis juga cukup banyak yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya, ya, insya Allah dalam program baru ini, ya, kita mencoba untuk membahas, ya, sekaligus insya Allah nanti juga akan ada bimbingan, ya, dalam perbaikan bacaan Al-Quranul Karim, dan kita juga akan mengacu kepada sebuah kitab, ya, mengacu kepada sebuah kitab yang menjadi rujukan kita dalam kajian ini, yaitu kitab Metode Asy-Syafi'i, ya, Metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis, yang disusun oleh Al-Ustadz, ya, Abu Ya'la Kurnaidi, juga Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, hafizahumallahu ta'ala. Ya. Kami mencoba membahas kitab ini, ya, karena saya rasa cukup lengkap, ya, dan ringkas, cukup lengkap dalam artian secara garis besar, ya, seputar hukum tajwid cukup lengkap, ya. Maka insya Allah akan kita bahas di sini, dan ringkas dia, ya, cukup ringkas serta mudah atau cukup mudah untuk dipahami. Maka insya Allah kita coba bahas, ya, meskipun sepekan sekali, ya, mudah-mudahan insya Allah kita
bisa selesaikan sehingga kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa istiqomah dalam menuntut atau mempelajari ilmu ini. Ikhwati fillah, para pendengar pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, ya. Kajian ini insyaallah taala akan dibagi menjadi 2 sesi seperti yang disampaikan tadi oleh moderator, ya. Maka sesi pertama tadi akan mengacu kepada teori, yaitu kitab ini sendiri, ya. Kemudian nanti ada secara praktek, ya, atau sebagaimana tema atau judul, ya. Judul kajian ini adalah apa? Talaqi, ya, atau tata Quran. Talaqi atau apa? Tahsin talaqi Al-Quran. Ya. Jadi kita akan mencoba untuk memperbanyak dari segi praktek, ya. Memperbanyak dari segi praktek akan kami contohkan terlebih dahulu insyaallah dengan bacaannya. Kemudian bisa diikuti oleh jamaah yang sudah hadir meskipun ini tidak banyak, ya. Karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan juga para pemirsa ataupun para pendengar dari Tarbiyah Sunnah Channel atau Radio Tarbiyah Sunnah bisa menghubungi kami di nomor yang telah disebutkan tadi. Ya, perlu diketahui, ya, metode talaqi, ya, kita akan mengambil langsung teori atau materi dari Al-Quran tentunya, ya. Dalam membaca Al-Quran tentu kita langsung mengambil materi dari Al-Quranul Karim, ya. Namun kita insyaallah akan mulai dari surat-surat yang mudah terlebih dahulu di juz amma, ya. Secara berurut namun mundur, ya. Dari surat An-Nas, kemudian Al-Falaq dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa sampai Al-Baqarah, ya. Mudah-mudahan. Ya. Tapi sebelum masuk kepada materi juz 30 atau juz amma ini, kita akan mengawali praktek ini dari surat Al-Fatihah, ya. Mengingat surat Al-Fatihah ini apa? Surat yang urgent, ya, atau surat yang paling sering dibaca oleh seorang muslim harusnya, ya. Idealnya seorang muslim maka dia harusnya membaca Al-Quran atau membaca suratul Fatihah paling tidak dalam sehari berapa kali? 11 sampai 17 kali, ya. Karena memang ada yang berpendapat kalau sudah dibacakan imam secara jahar tidak perlu membaca lagi, ya. 11 sampai 17, ya. Minimalnya 11 kali, ya. Atau maksimalnya atau 11 sampai 17 kali dalam sehari. Ya, ikhwati fillah, para pemirsa juga pendengar dan para hadirin sekalian rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada materi, ya, saya rasa perlu diketahui beberapa istilah berikut ini, atau 3 istilah paling tidak yang perlu diketahui berikut ini. Yang pertama adalah istilah tajwid sendiri, ya. Kemudian ada istilah tahsin. Ada juga istilah talaqi, ya. Ketiganya tadi kita sudah sebutkan, ya, atau sudah sempat disinggung tadi. Nah, apa perbedaan antara 3 istilah ini? Ya, sebetulnya bisa, ya, kita terawang atau sebagian kita atau mungkin semuanya sudah mengetahui. Namun perlu kita sampaikan atau perlu kita perjelas lagi 3 istilah yang cukup familiar ini, ya. Yang pertama adalah istilah tajwid, ya. At-tajwid, ya, dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, ya. Langsung saja intinya adalah tajwid adalah sebuah ilmu, ya. Sebuah ilmu yang di situ membahas tentang tata cara atau seputar hukum membaca Al-Qur'anul Karim. Namun porsinya lebih besar kepada teori, ya. Meskipun di situ juga ada prakteknya. Namun secara umum tajwid itu sendiri adalah apa? Ilmu yang membahas tata cara atau hukum seputar membaca Al-Quranul Karim, lebih condong kepada apa? Teori. Ya. Itu karena memang ilmunya, ya, ilmunya.
Namun di situ juga tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu tajwid juga mengharuskan seseorang untuk mempraktekkan. Jadi ada teorinya, ya, tentunya lebih banyak karena ini adalah sebuah ilmu. Kemudian ada juga dari segi prakteknya. Ketika menerangkan suatu hukum maka tentunya harus dipraktekkan, ya, harus dicontohkan. Adapun istilah yang kedua yaitu istilah tahsin, ya. Maka tahsin adalah dari kata hasana, ya, atau hassana yuhassinu tahsinan. Masdarnya adalah tahsin, yang artinya adalah, kalau masdar berarti perbaikan, ya. Ini secara umum, ya, tidak hanya di dalam bidang membaca Al-Quran atau di bidang Al-Quran, tapi tahsin secara umum artinya adalah perbaikan. Perbaikan apa saja, ya, sesuatu yang diperbaiki maka disebut tahsin, ya, sedang mengalami perbaikan. Ya, adapun tahsin yang biasa kita dengar di halaqah Al-Quran, maka ini tentunya mengacu kepada perbaikan bacaan Al-Quran secara praktek, ya, secara praktek. Antum sedang atau halaqah itu? Halaqah tahsin. Artinya halaqah yang dimana di dalamnya sedang dilakukan perbaikan bacaan. Ada seorang murid yang meminta ditahsin bacaannya oleh gurunya, atau guru sedang mentahsin, boleh, ya, memperbaiki bacaan si muridnya dan seterusnya. Bisa difahami ini, ya. Ya, kemudian istilah yang ketiga adalah talaqi, ya. Adapun talaqi adalah sebuah metode pembelajaran, ya. Metode belajar, ya, talaqi, ya. Metode belajar secara langsung, musyafahah kalau istilahnya, atau musyafahah. Musyafahah itu berdekatan face to face, ya, secara langsung, belajar secara langsung, berhadapan, bertatap muka. Sehingga ketika sang murid membacakan, ya, atau diminta untuk membacakan Al-Quran, sang guru bisa langsung mengoreksinya, ya. Ketika ada kesalahan langsung bisa dikoreksi. Ketika bacaannya sudah baik bisa langsung dipatenkan atau diberikan ijazah, bisa jadi, ya. Secara langsung. Yang jelas talaqi itu berguru secara langsung, berhadapan, ya. Berguru secara langsung, berhadapan, ya. Dan metode talaqi ini, ya, sudah dilakukan oleh siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi beliau, ya, itu langsung, ya. Ini disebut juga dengan metode talaqi, yaitu bertemu secara langsung, berhadapan untuk berguru, ya, mempelajari suatu ilmu. Berhadapan, bertatap muka secara langsung, ini dinamakan dengan talaqi, ya, berguru secara langsung. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat secara talaqi juga, ya. Mungkin seperti ini kurang lebih, ya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam membacakan Al-Quran di hadapan para sahabat, kemudian para sahabat juga bisa jadi, ya, atau bahkan bisa dibenarkan, bisa dipastikan bahwa para sahabat juga membaca Al-Quran di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam banyak hadis, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sangat gembira atau sangat menyukai Al-Quran dibacakan dari orang lain, ya. Maksudnya Nabi alaihi salatu wassalam senang untuk mendengarkan Al-Quran dibaca oleh para sahabatnya. Baik, ikhwati fillah, para pendengar, para hadirin dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel rahimakumullahu jami'an. Ada perkara lain yang perlu diketahui juga, ya, sebelum kita memasuki kepada materi, ya, yaitu bacaan, ya, atau hukum-hukum tajwid yang akan kita pelajari ini. Perlu diketahui bahwa
hukum-hukum yang akan kita pelajari ini, hukum-hukum tajwid, hukum-hukum bacaan Al-Quran yang akan kita pelajari ini adalah bacaan riwayat Hafiz an Asim, ya. Riwayat Imam Hafiz dari Al-Qari Imam Asim, ya. Min tariq Syatibiyah. Aduh, agak berat ya. Dari jalur Syatibiyah. Ini pembahasannya agak panjang sebetulnya ya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu bisa dibaca dengan paling tidak 7 cara membaca Al-Quran dengan cara yang berbeda. 7-10 cara membaca yang berbeda. Ya. Namun qiraah atau riwayat Hafiz an Asim min tariq Syatibiyah ini adalah mudahnya bacaan yang lebih sering kita dengar. Ya. Lebih sering kita dengar. Ya. Baik imam di Saudi Arabia, ya, di Imam Haramain, Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram juga membaca dengan riwayat Imam Hafiz an Asim. Meskipun terkadang dari jalur Thayyibatun Nashr dan terkadang jalur Syatibiyah. Ya. Mudah-mudahan insya Allah kita sempat untuk membahas ya qiraat ini ya. Qiraat ini. Di sana ada paling tidak ada 7 qiraat ya. Ada Imam Nafi', ada Imam Asim, ada Imam Abu Amir ya, dan seterusnya ya, agak banyak dan agak panjang. Namun poin yang ingin kita sampaikan adalah hukum-hukum tajwid atau bacaan Al-Quranul Karim yang akan kita pelajari adalah apa? Sebuah riwayat qiraah ya, sebuah riwayat yang bernama apa? Hafiz an Asim ya, Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah ya, dari jalur Syatibiyah, atau mudahnya apa? Bacaan atau cara membaca Al-Quran seperti yang sering kita dengar ya. Kalau antum misalnya pernah mungkin ya mendengar bacaan yang di belakangnya ada e-nya ya, wadduhi wal-laili idza saja, nah itu qiraah yang lain ya. Ada di qiraah yang lain, bukan qiraah apa? Atau bukan riwayat Hafiz an Asim. Adapun yang akan kita pelajari insyaallah adalah riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim dari jalur Syatibiyah. Ya, untuk pendahuluan dari kitab ini perlu dijelaskan sebelumnya ya. Kitab ini seperti yang antum pegang ini ya. Mudah-mudahan nanti para pendengar juga bisa memiliki ya kitabnya ya, sehingga bisa mengikuti dengan baik ya para hadirin yang ada di sini, meskipun hanya 3 orang ya di sini. Perlu diketahui mungkin belum masuk kamera, ini kita mengikuti aturan pemerintah, jadi ada social distancing ya, di sini ada jarak antara para hadirin ya. Mudah-mudahan wabah yang menimpa negara kita atau secara umum di dunia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali lagi, untuk pendahuluan kitab ini perlu diketahui bahwa ya, kitab ini terbagi kurang lebih menjadi 2 kelas ya. Seperti mungkin sebagian antum sudah membaca-baca atau membuka-buka terlebih dahulu kitabnya. Ada 2 kelas di situ ya. Yang pertama adalah kelas pendalaman Iqra. Ya. Yang pertama kelas pendalaman Iqra. Ya. Pendalaman Iqra. Kemudian yang kedua baru apa? Kelas tajwid. Ya. Untuk kelas yang pertama ini, atau untuk kelas yang pertama yaitu pendalaman Iqra adalah pembahasan yang cukup singkat ya. Hanya beberapa hal yang sebetulnya sudah ada di dalam Iqra. Namun penyusun ya al-muallif atau penulis, beliau ingin menekankan beberapa hal ya di dalam Iqra tersebut yang mungkin dirasa cukup penting untuk ditekankan atau untuk dijelaskan. Dan juga ada beberapa hal lain ya yang perlu diketahui dalam pendalaman Iqra tersebut atau dalam kelas pendalaman Iqra tersebut. Adapun kelas yang kedua tentunya pembahasan seputar hukum-hukum tajwid ya, atau hukum-hukum membaca Al-Qur'anul Karim ya. Bagaimana cara membaca Al-Qur'anul Karim, ada hukum mad nanti. Kemudian sebelumnya ada pembahasan makharijul huruf, sifatul huruf dan lain sebagainya.
juga di situ tidak hanya seputar hukum tajwid ya. Ada juga tentang mungkin pembahasan beberapa hal yang perlu diketahui ya, hanya sebatas informasi ya. Perlu diketahui oleh seorang yang ingin membaca Al-Quran dari riwayat Hafiz an Asim min Tariq Syatibiyah tadi ya. Maka ini muallif ya, makanya saya bilang di awal tadi, insya Allah kitab ini cukup komplit ya, cukup komplit meskipun tidak dijelaskan secara terperinci, tapi insya Allah cukup komplit secara garis besar dari segi hukum-hukum tajwid atau seputar bacaan riwayat Hafiz an Asim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, untuk kesempatan kali ini insya Allah kita belum masuk ya, itu hanya pendahuluan saja ya. Kesempatan kali ini kita gunakan untuk pendahuluan bagi antum semua atau para pemirsa juga para pendengar dimanapun Anda berada, pendahuluan daripada kitab ini atau sebelum masuk kepada pembahasan inti. Baik, insyaallah sekarang kita coba masuk kepada sesi kedua ya, yaitu sesi praktek ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Insyaallah kita akan praktek dengan materi langsung di dalam Al-Quranul Karim atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran secara berurutan dimulai dari surat Al-Fatihah. Baik, tentunya sebelum masuk kepada surat Al-Fatihah, di sana ada ta'awudz ya. Ta'awudz dulu ya, yang perlu dipelajari. Ada ta'awudz, kemudian ada basmalah lagi ya. Ada basmalah baru kita masuk kepada surat ya. Ya, sebelum masuk kepada inti pembahasan, maka mungkin bisa jadi kita pada kesempatan kali ini hanya membahas ta'awudz saja. Ya, ta'awudz pun entah bisa dibahas secara singkat atau tidak ya. Secara praktek pun biasanya kita mengisi atau saya pernah mengisi hanya bab atau bukan bab. Membahas tentang ta'awudz itu 3-4 pertemuan. Satu pertemuannya 1 jam ya, pernah saja ya. Tapi pesertanya agak banyak mungkin ya. 8-10 orang ya. Itu 8-10 orang. Enggak tahu ini kalau cuma 3 peserta, saya enggak tahu butuh berapa lama ya. Tapi insya Allah nanti prakteknya tidak akan terlalu banyak terlebih dahulu untuk pendahuluan. Hanya saja antum mungkin nanti bisa mengikuti ataupun bisa nanti kita cek satu per satu. Baik, kita masuk kepada ta'awudz yang pertama ya. Boleh silahkan diikuti langsung ya dari segi prakteknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, boleh diikuti. Tafadhal. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, pemirsa di rumah ataupun para pendengar yang ada dimanapun ya, boleh mengikuti ya. Bagaimana kita tata cara membaca yang benar ya, yang baik dan benar sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Baik, silahkan diikuti sekali lagi. Moderator juga boleh ikut. Ya, insyaallah. Fadhal akhi Mas. Kalau mau. Ya, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Sebelum praktek ya, ini agak panjang juga sebetulnya. Makanya saya cukup yakin bahwa ta'awudz ini tidak cukup 1 sesi ya. Ya.
perlu diketahui ya, di antara tips atau di antara tips untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentu saja ya, kalau Ibnul Jazari menyatakan dalam manzumahnya Al-Jazariyah atau Al-Muqaddimah Jazariyah, beliau menyatakan sebelum seseorang mempraktekkan bacaan Al-Quran, ya, qabla syuru'i awalan an ya'lamu, sebelum seseorang praktek dalam membaca Al-Quran, harusnya dia mengetahui beberapa hal. Ya, qabla syuru'i awalan an ya'lamu, yang pertama adalah makharijal huruf. Ya, makharijal huruf. Kemudian yang kedua, makharijal hurufi was sifati, ya, dan sifatul huruf. Liyalfidhu bi afsahil lughati, biar supaya mereka atau seorang yang ingin praktek tadi bisa mengucapkan huruf-huruf dengan bahasa yang paling fasih, ya, bahasa Arab yang paling fasih. Liyalfidhu bi afsahil lughati. Kemudian baru yang selanjutnya adalah muharririt tajwidi wal mawaqi, muharririt tajwid. Baru masuk ke hukum tajwid, ya. Sebelum hukum tajwid, makanya nanti di dalam kitab ini pembahasan yang paling pertama ya di kelas tajwid adalah apa? Makharijal huruf dan sifatul huruf, ya. Nah, setelah makharijal huruf, kemudian sifatul huruf, baru masuk kepada hukum-hukum tajwid, ya. Hukum-hukum tajwid. Kemudian perkara selanjutnya yang perlu diketahui adalah wal mawaqifi, ya. Itu apa? Al-waqaf wal ibtida, ya. Di mana seseorang harus waqaf, ya, di dalam membaca Al-Qur'an, kemudian di mana harus memulai. Terkadang dalam sebuah ayat kita terlalu panjang, tidak kuat untuk menghabiskan membacanya dalam satu ayat, harus kita potong, ya. Tapi tidak ada tanda waqaf di situ. Nah, di mana kita harus berhenti? Ketika berhenti, apakah harus memulai dari kata selanjutnya ataukah harus ngambil kalimat sebelumnya dan seterusnya. Nah, ini pembahasan tentang al-waqaf wal ibtida, ya. Kemudian perkara selanjutnya juga yang perlu diketahui oleh seseorang yang ingin membaca atau mempraktekkan bacaan Al-Qur'an adalah wa mal ladzi russima fil masahifi, ya. Yaitu sebagian hal dari ilmu rasm, ya, penulisan Al-Quran. Ini juga perlu diketahui oleh seorang yang ingin mempraktekkan bacaan Al-Quran. Namun dengan kemampuan yang kita miliki tidak jadi masalah selama ada pembimbing, ya. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan kesempatan ini sehingga kita bisa memperbaiki atau menjadikan bacaan kita lebih baik lagi. Baik, kita ulang lagi ya untuk ta'awudz ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Baik, banyak yang perlu diperhatikan di sini ya ketika membaca Al-Quran. Tadi seperti yang sudah disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum praktek dalam membaca Al-Quran. Ya, kalau saya lihat tadi sekilas saja, tapi mudah-mudahan salah. Ya, jadi dari segi makharijul huruf pun kita perlu ada bengkel di sini ya. Perlu dibengkel terlebih dahulu sebelum mempraktekannya. Sehingga akan membutuhkan waktu yang cukup lama mungkin ya. Tapi dengan kesungguhan insya Allah waktu lama tersebut tidak terasa atau bisa jadi dipersingkat ya. Ya. Yang pertama saja terlebih dahulu ya, bahwa yang perlu diperhatikan adalah makharijul huruf ya. Makharijul huruf. Kita perlu mengetahui di mana letak keluarnya sebuah huruf. Seperti tadi ya di ta'awudz atau di awal huruf tadi untuk membedakan antara huruf hamzah dengan ain. Nah, di manakah makhraj huruf hamzah
di mana makhraj ain. Nah, terbedakan. Sebagian kita ada yang membaca apa? Dua-duanya ain, ya, atau dua-duanya hamzah, ya. Atau apa? Kebalik, yang pertama ain, yang kedua hamzah. Atau bukan hamzah, bukan ain. Bisa jadi kayak gitu. Karena ada au itu apa? Auzubillah. Ini sudah agak jauh, ya, atau cukup jauh dalam segi makhraj, ya. Oleh karenanya tadi, maka makharijul huruf pembahasan atau diantara pembahasan yang cukup penting, ya. Baik, labas. Sekali lagi kita coba praktekkan, kemudian diikuti, baru kita akan coba tunjuk satu persatu di yang ada di studio, baru kita masuk kepada sesi interaktif, ya, bagi para pendengar atau pemirsa yang ada dimanapun bisa menghubungi layanan telepon yang sudah disampaikan di pertama tadi. Baik, sekali lagi akan kita coba praktekkan atau contohkan, kemudian silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. baik. Yang paling nampak dulu, ya, yang sekilas terlihat oleh saya secara pribadi. Huruf zal, ya. Huruf ain dengan hamzah nanti kita coba pergoki ketika praktek satu persatu, ya. Huruf zal yang cukup nampak, ya. Sebagian orang atau cukup banyak yang salah dalam mempraktekkan atau mengucapkan huruf zal. Makhraj huruf zal perlu diketahui, ya, bisa dilihat di kitab di situ bahwa yang digunakan adalah ujung punggung lidah, ya. Ujung punggung lidah, ya. Ujung punggung lidah, jadi ujung lidah agak mundur sedikit di atasnya, ya, punggung atas lidah, permukaan lidah menempel kepada ujung gigi seri atas. Ini makhraj huruf zal. Sehingga kalau misalnya kita ucapkan huruf zal, ujung lidahnya terlihat atau mohon maaf keluar sedikit, ya, seperti akan kita gigit. Sebagian tadi di antara hadirin, sebagian, ya, saya nggak mau nunjuk. Tadi lidahnya tidak keluar dalam pengucapan huruf zal, ya. Maka huruf zal ada 3 huruf di sini yang atau 2 temannya yang lain yang satu makhraj, yaitu huruf fa dan dha, ya. Fa, za, dha. 3 huruf ini, ya, satu makhraj atau ujung lidahnya terlihat keluar. Kenapa? Karena yang ditempelkan adalah sisi makhraj yang pertama, ujung punggung lidah, ya, atau permukaan lidah bagian ujung, ya, bukan ujungnya tapi ujung permukaan ditempelkan kepada ujung gigi seri atas, sehingga ujung lidahnya terlihat keluar, ya. Az. Begitu juga dengan huruf sa. Al, sama dha juga demikian, ya. Zal, sa, dan dha. Ujung lidahnya keluar sedikit, ya. Tidak di dalam. A'udzubillah. La. Ya, tidak di dalam lidahnya. Baik, bisa dipahami, ya. Ya, yang merasa, ya, boleh diperbaiki pengucapan huruf zalnya. Baik, sekali lagi bisa diikuti, kemudian kita coba tunjuk satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam, tafadhal. Kita coba cek satu persatu dari Abu Raihan, tafadhal.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La bas. Nah. Tafadhal Pak Bandi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La bas. Nah, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, masing-masing 2 kali. Tafadhal Pak Aldi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ba's. Nah, barakallahu fikum jami'an. Moderator mau? Boleh Ustaz? Boleh. Tafadhal. Ana coba bismillah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ahsantum jami'an, barakallahu fikum. Barakallah. Iya, kita coba untuk dari layanan telepon ya, baik para pendengar ataupun para pemirsa, dimanapun Anda berada, boleh untuk mencoba ya, menelpon untuk pengoreksian bacaannya. Kalau ada silahkan. Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk sesi interaktif. Antum dapat menelpon 02286862637 dan saat ini sudah ada penelpon pertama. Kita coba angkat dan sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan Bapak, dengan siapa di mana? Didin di Cimahi, Pak. Didin, tafadhal. Baik, Ustaz. Ahlan. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa barakallahu fikum. Praktek yang ta'awudz ya, Ustaz ya? Tafadhal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sekali lagi. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pak siapa? Didin? Didin. Pak Didin, Iya, ya coba huruf zal tadi sudah disampaikan bahwa apa? Ujung lidahnya apa? Dikeluarkan ya, coba. Keluarkan, Ustaz. Ujungnya saja ya, sedikit. Zal. Wah, ini ketahuan, meskipun nggak kelihatan ya. Lidahnya di dalam atau kurang keluar. Iya, Ya. Tafadhal diulangi sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, paling tidak, Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Barakallahu, Iya, Ustaz. paling tidak huruf zalnya dulu ya, pengoreksiannya. Karena masih cukup banyak di sini untuk dikoreksi ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya boleh nelpon lagi Pak Didin ya. Barakallahu fika. Ya, boleh. Mau nanya Ustaz, boleh? Boleh. Nah, tafadhal. Ini kitab yang dibahasnya tuh metode Asy-Syafi'i ya Ustaz ya? Iya, metode Syafi'i yang warna hitam ya. Insya Allah nanti di monitor akan ada ya pertemuan selanjutnya mungkin ya. Sebetulnya sudah ada ya, tapi kita belum masuk kepada pembahasan dalam kitab. Nanti di monitor insya Allah akan ditampilkan ya pembahasan yang akan dibicarakan di sini nanti. Ya, yang warna hitam itu Pak ya. Nah Ustaz, Iya. jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Ya, terima kasih Akhi Didin di Cimahi. Kita coba undang kembali antum melalui layanan interaktif line telepon 02286862637. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya.
Aiman di Cimahi. Ya, Aiman. Ahlan, Aiman. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Ya, sekali lagi. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Aiman, afwan, coba diperhatikan untuk kata syaitan ya. Coba diperhatikan. Huruf shin di sini coba sempurnakan terlebih dahulu harakat fathahnya. Jangan langsung syai. Jangan langsung syai, tapi syai. Sempurnakan dulu fathahnya, fathah huruf shinnya, baru masuk kepada huruf lin atau ya sukun ini. Syaitani, syaitani, sya. Jelaskan dulu shin atau fathah shinnya, baru masuk kepada ya sukunnya. A'udzu billahi minasyai. Syai, ya. Jangan syai. Jangan dilangsungkan, ya. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir. Enggak syai. Ya, jangan langsung syai, tapi syai, syai. Sempurnakan dulu harakat fathah shinnya. Syai. Jangan langsung syai. Ya, dicoba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam, lebih baik. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, ahsanta barakallahu fika Aiman. Ya, sudah bagus. Insyaallah berikutnya boleh ikut lagi ya, boleh dikoreksi lagi. Barakallahu fik. Ya, terima kasih kepada Akhi Aiman dan juga penelpon-penelpon yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Dan nampaknya kita sudah berada di penghujung acara. Tidak terasa kita sudah 1 jam kebersamaan bersama Ustadz Haidar Askarul Qohar. Dan mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita ini, kita minta atau mohon ikhtitam atau kesimpulan dari Ustadz Haidar. Tafadhol ya Ustadz. Iya, kesimpulan mungkin ya. Kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini adalah ya, khususnya dari segi teori tadi belum kita sampaikan, namun ada beberapa hal yang perlu disampaikan di situ. Seperti yang sudah diterangkan di awal, bahwa di antara poinnya adalah ketika seseorang ingin membaca Al-Quran, ya, maka perlu diketahui di sini seseorang harus berlandaskan ilmu tajwid, ya. Atau mengharuskan seseorang ketika ingin membaca Al-Quran harus dengan bacaan yang, atau berusaha untuk membaca Al-Quran tersebut dengan baik dan benar. Kemudian ya, perlu diketahui juga ketika seseorang membaca atau mempelajari Al-Quran, ya, termasuk membacanya saja, maka ini merupakan atau memiliki keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam banyak ayat. Dalam banyak hadis juga disebutkan bahwa seseorang yang mempelajari Al-Quran maka diberikan keutamaan yang sangat-sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari segi praktek, ya, maka di sini tadi seperti yang sudah kita lakukan, bahwa dari segi praktek, ya, karena inti daripada mempelajari bacaan Al-Quran adalah di prakteknya, ya. Kata Ibnul Jazari dalam manzumahnya, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Ya, tidak membedakan atau tidak terbedakan antara seseorang yang mempelajari tajwid ataupun tidak mempelajari tajwid kecuali dengan apa? Melatih mulutnya dalam mempraktekannya, ya. Jadi tidak ada bedanya antara seseorang yang tidak belajar tajwid sama sekali dan mempelajari tajwid tapi tidak praktek. Maka tidak ada bedanya. Maka inti daripada ilmu tajwid tersebut adalah di prakteknya. Oleh karenanya, ya, saya tekankan di sini ketika kita ingin memperbaiki atau memiliki bacaan yang berkualitas, bacaan Al-Quranul Karim, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk
memperbaiki atau mempelajari hukum-hukum seputar ilmu tajwid ini, ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala a'la wa alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.